Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau selalu terhubung, kami selalu mau melekat kepada-Mu, Yesus. Kami mau selalu dekat padamu, kami mau selalu melekat hanya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Karena dekat dengan-Mu, karena terhubung dengan-Mu, kami rasakan tenang, kami rasakan damai-Mu. Kaulah Tuhan sumber kekuatan, Kaulah Tuhan sumber pengharapan. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kami mau selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian bagi kami Tuhan. Biar kami memulai hari ini Tuhan, dengan selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah segalanya bagi kami Yesus. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi di Morning Devotion pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau menjamah kami dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sentuh kami ketika firman Tuhan dibentangkan dan diperdengarkan bagi kami. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang percaya sepenuhnya kepada kebangkitannya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus
berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 ini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kalau kita melihat baru percaya, itu sudah biasa, itu sudah lazim. Tapi kalau kita tidak melihat, namun kita percaya, itu yang tidak sewajarnya, itu yang tidak lazim. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada kebangkitan Yesus. Nah, ketika 3 hari setelah Yesus mati dan dikuburkan, Alkitab berkata dia bangkit dan kemudian dia menampakkan diri. Dan salah satunya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 hingga 29, dia menampakkan diri kepada Thomas. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Dikatakan di ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ternyata Didimus atau Thomas ini pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan rekan-rekannya. Kita juga tidak tahu apa yang dia kerjakan sehingga dia tidak ada di situ. Mestinya Thomas selalu ada bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi dia menghilang dari komunitasnya. Dia menghilang dari perkumpulan ke-12 murid ini. Sehingga pada saat Yesus datang dan menampakkan diri, dia tidak ada. Nah, kita bisa melihat pembelajaran penting bagi kita bahwa ketika Yesus ingin hadir dan datang untuk menampakkan diri kepada kita, mestinya kita ada dan terbuka di situ. Kita ada dalam perkumpulan kita. Kita dalam persekutuan doa kita. Kita dalam persekutuan di gereja kita. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Thomas tidak ada di situ. Sangat ironi, bukan? Ketika semua rekan-rekannya berkumpul sambil menantikan Yesus hadir dalam penampakannya, Thomas tidak ada. Lalu kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Nah, ketika Thomas datang, murid-murid yang lain berkata, pada saat Yesus datang dan menampakkan diri kepada kami, kamu tidak ada. Itulah sebabnya kami memberitahukan kamu, Yesus sudah datang dan menampakkan diri kepada kami. Tetapi ketika Thomas mendengarnya, Thomas berkata, saya tidak percaya karena saya tidak melihat itu. Lalu kemudian dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Ternyata orang yang dekat dengan Tuhan Yesus bersama-sama dengan ke-11 muridnya, itu sehari-harian bersama-sama dengan dia, melihat segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahkan makan dan duduk bersama dengan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri dan dia tidak ada, dia tidak percaya. Padahal hari-hari dalam pelayanan dan pengiringannya, dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata orang yang dekat dengan kita belum tentu percaya kepada kita. Sama seperti Thomas. Thomas dekat dengan
Yesus. Tapi Thomas tidak percaya akan kehadiran Yesus. Itulah sebabnya banyak orang percaya yang menamakan diri orang-orang yang berkenan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Namun terkadang mereka sendiri yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka sendiri yang mengambil langkah seperti Thomas, jauh dari komunitas, jauh dari perkumpulan orang-orang percaya. Itu yang dialami oleh Thomas. Dan mari kita lihat di ayat yang berikutnya. Dikatakan di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, lihat, karena ketidakpercayaan Thomas, maka 8 hari kemudian Yesus akhirnya datang dan menampakkan diri kembali kepada mereka. Hanya karena ketidakpercayaan Thomas ini. Kalau Thomas percaya pada saat itu, mungkin Yesus tidak datang kembali. Ini namanya buat kerjaan namanya. Tapi Yesus sangat sabar. Yesus datang kembali 8 hari kemudian. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu Thomas hadir di situ. Jadi ternyata dari sini kita bisa melihat orang yang hari-hari dekat dengan Tuhan. Orang yang hari-hari mungkin berdoa, hari-hari mungkin bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Belum tentu mereka itu disebut percaya dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Thomas adalah buktinya. Dia sehari-hari bersama dengan Tuhan, tapi ternyata dia tidak percaya kepada kehadiran Tuhan pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri. Lihat di ayat yang ke-27 sekarang. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Hal berikutnya yang kita perlu pelajari adalah sebenarnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tidak perlu pembuktian lagi seperti Thomas. Tapi Thomas perlu pembuktian lagi dari Tuhan Yesus supaya dia percaya. Mestinya orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu pembuktian lagi yang menyatakan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Kita perlu percaya sepenuhnya kepada kebangkitannya. Tidak seperti Thomas yang harus menaruh dulu jarinya, lalu kemudian mengulurkan tangannya dan mencucukkannya ke lambung Yesus. Tidak seperti begitu. Orang Kristen yang sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan harusnya menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di hadapan Tuhan. Mestinya ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, mestinya kita percaya sepenuhnya. Seperti orang yang sangat dekat dengan kita. Contohnya suami istri. Ketika mereka sudah saling berdekatan, mestinya mereka harus saling percaya. Jadi kalau suaminya keluar kota, lalu kemudian akan pulang mungkin di suatu waktu nanti, istrinya mungkin mengharapkan sesuatu dari suaminya. Istrinya harus percaya bahwa suaminya sudah tahu apa yang dia mau. Contohnya mungkin dia mengharapkan oleh-oleh dari suaminya. Karena kedekatan mereka, suaminya udah tahu pasti bahwa kalau saya pulang dari kota ini, saya harus beli oleh-oleh buat istri dan anak-anak saya. Dan ketika suaminya pulang, istrinya melihat bahwa suaminya membawa oleh-oleh. Istrinya langsung percaya, oh ternyata benar. Tidak perlu diperkatakan. Ternyata suaminya membawa oleh-oleh buat istri anaknya. Itu yang disebut dengan apa? Tidak perlu pembuktian lagi. Bahwa kalau nanti dia minta sesuatu, suaminya akan memberikannya kepadanya.
Ya, seperti oleh-oleh tadi yang dia harus minta. Tidak perlu telepon, tidak perlu lagi membuktikan sesuatu. Baru suaminya percaya dan beli oleh-oleh. Itu secara otomatis. Sama seperti Thomas sebenarnya. Kedekatannya dengan Tuhan Yesus sudah tidak bisa dipungkiri lagi sebenarnya. Jadi kalau sudah dekat sekali dengan Tuhan, mestinya tidak perlu pembuktian. Apalagi kalau kita berbicara tentang kematian Yesus, bahkan kebangkitannya. Thomas tahu bahwa Yesus sudah mati. Bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian setelah dia bangkit, Alkitab mengatakan dia menampakkan diri. Mestinya Thomas percaya. Tapi Thomas tidak percaya kepada penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kedekatan kita dengan Tuhan belum tentu membuat kita percaya sepenuhnya kepadanya. Lalu kemudian di ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di ayat yang ke-29 ditutup dengan kalimat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita belajar akan hal ini. Thomas melihat baru percaya, tetapi Alkitab berkata, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk tidak melihat namun kami percaya. Tidak seperti Thomas yang harus melihat baru percaya. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan kami berkat yang melimpah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.